Restokim Grosseria. Nidius Entertainment. Wah, pakai fitur lifestyle di BCA Mobile. Semua bisa terkabul, mantul. Makanya buka tabungan dulu di BCA Mobile. Wow, amazing. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk kita semua yang ada di sini. Masih semangat semuanya? Atau udah ngantuk? Karena kekenyangan makan siang. Tapi nggak usah ragu karena obrolan kita bertiga pada kesempatan kali ini mudah-mudahan cukup seru. Karena kita akan ngomongin makanan. Orang biasanya kalau sudah dengar makanan pasti langsung melek. Bener nggak Kak Awi? Bener nggak Bram? Okay, it is a great pleasure for me, Troy Fridatama. I'm the Director of Sales and Marketing at the Forbes Indonesia. I'll be hosting and moderating the sessions. Kita akan coba tanya kepada dua pemain yang siapa sih yang nggak kenal seorang Ko Awi, ya kan? Sama Abram dari Hungry. Oke, mungkin kalau saya boleh kenalkan sedikit, Ko Awi ini adalah dari Boga Group, the empire of, wah kalau boleh saya bilang, pasti Anda semua sudah pernah makan di restorannya Boga Group. Yang paling saya ingat pertama kali itu Bakers Inn di Citos, betul? Nah, oke. Dan banyak lagi brand The Restaurants Empire under Ko Awi dan juga ada Abraham Victor di mana dia adalah founders juga dari Hungry, ya. Nah, ini kalau ini mungkin kita seringnya pasti pakai apps-nya online. Oke. Baiklah, ladies and gentlemen, without further ado, let us start this discussions. First, I would like to ask to Ko Awi. Ini sebenarnya namanya mungkin banyak terkenalnya Awi. Kita manggilnya Ko Awi, but his real name is actually David Sun, ya kan? Oke, saya panggil Ko Awi aja boleh ya? Silakan. Oke, Ko Awi, boleh diceritakan sedikit nggak? Gimana sih Boga Group itu berawal gitu dan kapan? Apa idenya? Halo, selamat siang teman-teman. Boga Group mulai sebagai sebuah apa ya? Aku dan partner tuh nggak bisa masak dan belum pernah punya restoran. Oke. Tapi kita tuh demen banget makan. 20 tahun lalu kita mulai satu restoran namanya Bakers Inn di Citos. Ada yang ingat nggak? Bakers Inn di Citos. Nah dari sana kita ingat banget di minggu-minggu bulan-bulan awal buka restoran stresnya nggak ada dua. Karena restoran sepi isinya lalat. Dan kita nggak ngerti cara operate restoran, tapi kita punya mimpi suatu hari pengen banget kita punya beberapa merek dan pengen banget kita punya restoran di seluruh Indonesia. Mimpinya lebay karena kita baru mulai kafe kecil-kecilan. Tapi semua berawal dari mimpi dong. Semua berawal dari mimpi, ya betul. Sangat bersyukur dan beruntung. Mimpinya udah mulai kelihatan. Sekarang Boga Group ada mungkin teman-teman pernah makan di Pepper Lunch, Kimukatsu, Shaburi, Kintan, Onokabe, Paradise, Dynasty, ada Ocean 8, ada apalagi Sushi Kayo dan lain-lain. Di mana kita ada di banyak mall seluruh Indonesia, gitu. Oke. Nah,
kalau tadi kan sudah dengar nih brandnya banyak sekali. Perjalanannya sudah cukup lama kalau boleh dibilang ya. 10 tahun? 11 tahun? 20 tahun. Nah, dalam perjalanan 20 tahun mengalami banyak kesuksesan, berhasil membuka cabang di mana-mana all Banyak over kegagalan. Indonesia, sih ya kan? Bener nggak sih, hampir semua kota di Indonesia saya rasa ada ya brands under Boga Group ini. Tapi yang oke lah, kesuksesan is another story gitu. Tapi how we overcome the challenges itu yang mungkin bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman semua, audiens yang hadir di sini maupun yang hadir secara online. During the pandemic, kita udah mudah-mudahan ya sudah mau over the pandemic. Gimana tuh rasanya di mana restoran harus tutup, nggak boleh ada dine-in mall, sementara your establishment mostly at the mall gitu kan. How did it feel? Ada yang pernah stres nggak? Kalau lagi pandemi, kita stres levelnya mungkin mentok. Mungkin lebih dari mentok. Karena mau sepinter apapun, kita belum pernah punya pengalaman operating a business di mana kita harus shutdown semuanya karena mall harus tutup dan restriction orang untuk bergerak, keluar dari rumah ya. Dan dadakan dari salesnya segini, dadakan hilang. Terjun bebas. Terjun bebas. Dan pengeluaran kita buat gaji karyawan dan lain-lain tetap berjalan. Jadi mungkin kalau stress level mungkin udah mentok dan kita juga belum pernah ada training atau master's degree untuk handle this kind of crisis. Betul. Jadi ya stres banget, tapi kita semuanya coba pikirkan hal apa yang kita bisa lakukan. Mantranya cuma satu, don't die. Don't die. Don't die, harus survive. Kita percaya pandemi nggak selamanya, tapi kita nggak tahu untuk berapa lama. Apakah 2 bulan, apakah 2 tahun, kita nggak tahu. Jadi kita cuma bisa make decision as we go. Kita waktu itu ada melakukan banyak inisiatif. Salah satunya yang mengharukan saya adalah kalau pernah ke restoran kita pasti pernah ketemu sama server, waiter yang kita semuanya. Dadakan mall tutup, mereka semua angkat tangan dan mereka mau jadi delivery kurir buat makanan ke rumah-rumah customer. Amazing. Jadi itu satu hal yang saya sangat-sangat tersentuh ya ngelihat jiwa servisnya. Ya Pak, nggak apa-apa Pak, restoran tutup, kita tetap akan antar ke rumah customer gitu. Jadi kita lakukan itu, kita lakukan catering. Weekly catering dengan harga affordable karena banyak semua dari kita di rumah nggak bisa keluar rumah kan, kita kirimin makanan yang enak-enak dengan harga yang terjangkau. Dan kita nggak kehabisan akal, nggak bisa dagang restoran, kita jual raw ingredients, jual daging dan saus-saus dari Shaburi dan Pepper Lunch di supermarket gitu. Pokoknya hal apa aja deh yang bisa kita lakukan. Seenggaknya ada pendapatan. Oke, yang penting tetap jualan harus jalan, betul nggak? Berusaha ya. Nah, sebelum ini, waktu ngelihat bahwa semua employee itu kayak, yuk nggak apa-apa, kita jadi delivery ke rumah customer. Rasanya tuh gimana? Ya nangisnya udah seember gua. Nangisnya udah kayak ember. Ya karena harus tahu ya, secapek-capeknya kerja di restoran, tapi di ruangan AC, di mall ya bisa greeting customer, bisa ngelihat senyuman customer, itu beda banget sama harus panas-panas, hujan-hujanan, nganter makanan. Betul. Sampai mereka semua berangkat tangan dan rela dan mau, itu ya. Kita jadi we appreciate more gitu ya. Sangat. Oke. Nah, selain dari strategi-strategi tadi, mulai dari mungkin jualan sosnya atau ingredients-nya gitu ya, apalagi yang dilakukan oleh Boga Group sehingga berhasil survive ya, dan sekarang udah mulai buka lagi pastinya? Karena most of our business dari dine-in. Dine-in tuh we rely on customer dining experience. Mampir tempat kita sajikan. Most of our business dari dine-in. Kita pikir kalau orang nggak bisa ke tempat kita harus ke tempat customer. Dan the next logical business adalah jump into the food delivery business. Tentunya sebelum pandemi juga sudah beberapa brand kita sudah available di delivery platform, ya. Untuk bisa order kayak Pepper Lunch, Kimukatsu dan lain-lain bisa di order. Tapi kita berasa
harus ganti strategi. Oke. Kita harus bikin brand baru, beberapa brand baru, karena DNA-nya brand dine-in sama brand delivery itu totally different. Beda. Beda Bedanya di banget. mana? Bedanya di mana? Beda banget dari nggak semua makanan yang kita suka makan di restoran itu kalau dikirim ke rumah masih enak, Oke. ya kan? So nggak semua makanan travel well. Mhm. Kita harus mikirin makanan apa yang dikirim masih enak. Mhm. Itu satu. Terus harus simple, Oke. nggak bisa terlalu heboh gitu. Mhm. Di delivery berantakan. Berantakan. Dan harganya juga harus lebih terjangkau. Yes. Jadi nggak bisa tuh ya yang satu box gitu, lunch box misalkan harga 200.000 gitu ya. Jarang yang beli lah. Jarang yang beli. Kalau di restoran mungkin kita masih oke gitu ya. Oke. Nah, oke, we hold on that with you. Sekarang gue mau ke Bram. Bram, cloud kitchen. Kita sekarang juga come into the cloud kitchen. Hungry ini kan nggak pernah ada restoran, betul? Semuanya virtual. How it started, apa sih idenya sampai kepikiran gitu, dan kapan itu dimulai? Oke, halo semuanya, saya Abraham. Jadi sebenarnya waktu kita mulai Hangry di November 2019, waktu itu idenya adalah gimana caranya kita bisa bikin brand F&B yang bisa jadi pemain global dan bisa mengalahkan pemain-pemain global yang sekarang ini juga merupakan pemain terbesar di Indonesia. Ya. Waktu itu mikirnya seperti itu. Mhm. Dan saya ini suka makan banget sama kayak Awi. Dan Mhm. jadi saya pikir, wah kayaknya kalau untuk ngalahin produk seperti mereka ini kayaknya bisa deh kita bikin. Oke. Jadi kita mulai tuh waktu itu bikin. Nah tapi bedanya kita nggak punya modal seperti Boga. Jadi kita nggak bisa buka restoran, sewa tempat di mall. Ya. Jadi kita mikir keras nih gimana caranya ya. Terus juga mikirnya lagi adalah kalau buka satu brand, terus gagal gimana ya? Ya. Habis itu omsetnya kan biasa nggak cukup kan Betul, kalau cuma satu betul. brand. Nah akhirnya kita bikin, yaudah kita bikin beberapa brand sekaligus. Terus instead of jualan di mall, kita jualan di kitchen-kitchen. Dan semuanya itu delivery doang. Oke. Jadi karena itu modalnya kecil, omsetnya besar. Jadi karena itu ya balik modal jauh lebih cepat. Jadi ROI-nya lebih cepat gitu ya? Betul. Oke. Jadi waktu kita mulai seperti itu. Dan waktu itu kita nggak ada pandemik, jadi kita nggak duga bahwa akan ada yang namanya COVID dan lain-lain ya. Tapi setelah 3 tahun jalan, kita hampir 3 tahun umurnya, ya banyak berdarah-darah, banyak belajar. Pertama kali bikin F&B soalnya belum pernah sebelumnya. Tapi ya puji Tuhan sekarang kita udah 83 store. Dan kita menjual 60.000 porsi setiap harinya. 60.000 porsi? Ya. Wow. Dan di delivery platform, kita pemain nomor 5 secara omset. Oke, Di wow. Jabodetabek. Boleh berikan tepuk tangan juga untuk Hungry within 3 years ya. Oke, nah waktu pertama kali bikin itu, apakah udah kepikiran bahwa oke, bisnis model ini pasti akan booming nih gitu nggak? Udah kepikiran gitu nggak? Sebenarnya kalau harapan mungkin tepatnya ya. Harapan ya? Berharapnya booming. Oke, harapannya akan booming. Nah, sekarang kan berarti growth-nya sudah bagus banget. Apakah ini juga disupport dengan kondisi pandemik di mana orang harus stay di rumah sehingga mengharuskan delivery itu menjadi salah satu opsi yang paling memungkinkan atau memang from the market itself demand-nya juga memang tinggi? Kalau menurut saya nggak pernah lihat orang yang sudah pernah order delivery itu stop ordering. Oke. Jadi pengalaman yang namanya food delivery itu terlalu nyaman untuk orang stop. Oke. Jadi saya tahu bahwa tren ini ke depannya akan terus ada. Kalau masalah sesering apa orang pesan itu saya nggak tahu jawabannya, katalisnya apa ya. Yeah. Tapi saya ingat waktu kita pertama kali 3 minggu pertama pandemi ketika semua itu lockdown, itu omset kita turun sekitar sepertiga. Dan waktu itu kita juga lumayan deg-degan ya. Awi juga deg-degan waktu itu. Tapi ya puji Tuhan omsetnya balik dan bertumbuh cepat. Membuktikan bahwa ternyata tren delivery ini ya it's here to last. Oke. Nah, dengan hadirnya Hungry, pastinya kan those establishments yang kamu kerjasama gitu ya, restaurants and brands-nya, akhirnya bisa menjangkau customer yang lebih luas lagi. Apakah ini juga secara langsung mempengaruhi impacting the sales growth of those business establishment your partners atau how they see it? Maksudnya partner? Jadi yang brand-brand yang tadi ada di Hungry, ya kan? Kan it is everything kan it's cloud kitchens, betul nggak? Nggak ada di satu tempat aja kan. Jadi misalkan brand A
itu sebenarnya bisa diorder di seluruh DKI lah gitu. Nah itu growth-nya ke impact-nya itu gimana? Compare dengan misalkan yang punya restoran hanya satu di GI misalkan gitu loh. Yang orang mau nggak mau kalau mau order pun juga harus dari GI. Kalau misalkan tinggal di BSD kan nggak bisa order jauh gitu. Ya, jadi semua brand kita tuh brand kita sendiri, jadi yang ada di kitchen kita. Oke. Sejauh ini sih omsetnya oke. Jadi omset per store kita itu di delivery platform itu kedua terbesar setelah pemain fast food yang kita tahu lah. Oke, good. Nah, kalau kembali ke Koawi, apakah juga akan masuk ke Cloud Kitchen? Oh, Sudah. Sudah. Strateginya mulai kapan diimplementasikan? Kita mulai testing ide, kan perlu waktu ya, testing ide. Ada beberapa ide kita penasaran. Kita malah kali ini reverse the whole business process. Dulunya kita mulai dengan brand atau dengan ide. Masuk ke delivery, kita mulai dengan market. Apa sih yang missing in the market? Apa sih yang market mau? Di harga berapa sih yang cocok buat market? Jadi kita mulai dari market, baru kita reverse engineer produk apa yang cocok untuk market. Nah, ternyata berhasil. Kita ada beberapa brand yang hanya ada di delivery, nggak ada dine-in-nya. Seperti Sushiye, Bentoye, Beef Mafia, yang cukup berhasil. Sekarang ada kira-kira 100 toko di belasan kota. Wow. Jadi ya, ternyata COVID membuahkan hasil ya. Asalkan kita bisa melihat peluang dalam setiap kondisi gitu ya. Nah, kalau dilihat, kita kemarin sebelum ini juga sempat ngobrol, secara consumer behavior seperti apa? Antara consumer behavior yang seneng pergi dine in sama yang senengnya order online. Kalau di Boga Group gimana? Beda banget. Menurut saya restoran dine in, it's more than just food. Okay. It's people sharing a laughter, meeting ya, friends catching up, ya kan? Atau keluarga ngumpul over the weekend. So it's more than just food, it's a place to connect people. Jadi dine in itu profilnya sangat beda. Kalau delivery dari observasi saya, orang order buat makan siang di kantor atau makan malam di rumah. By the way, saya penasaran dong teman-teman di sini, siapa yang di rumah masak? Siapa yang di rumah masak? Lumayan. Banyak juga. Yang nggak suka masak? Nah, atau yang nggak bisa masak? Wah, potensial customer sih kalau nggak bisa masak. Nah, ternyata makin kesini makin banyak orang nggak masak. Nah, di sana kita ngelihat potensi pasar yang cukup besar. Ini saya bercanda sama teman-teman cowok. Ini kalau cari istri yang bisa masak nggak kawin-kawin loh. Bener, karena kebanyakan udah nggak bisa masak. Udah nggak bisa masak gitu ya. Jadi sekarang kriteria pencarian pun juga ditentukan oleh masak enggaknya gitu ya. Kalau enggak ya tinggal order makanan dari kita lah. Ya. Oke, nah kalau dari Hungry sendiri secara customer behaviornya gimana? Kan selama ini pasti semuanya full delivery online gitu ya. How do you study your customer behaviors ini? How do you see it? Memang agak berbeda atau kalau from your point of view seperti apa? Mostly yang customernya Hungry. Ya, mungkin kalau dari sisi level ekspektasi mungkin sama sebenarnya. Artinya sama-sama tidak mudah puas. Cuma di delivery itu masalahnya kalau misalnya orang dapat makanan terus nggak puas, mereka nggak bisa komplain biasanya. Kalau di restoran kan tinggal angkat tangan, server datang, diganti yang baru gitu. Nah itu pain point yang dari awal kita jualan, kita spot langsung bahwa customer-customer yang nggak puas itu mereka frustrationnya itu nggak bisa di channel kemana-mana. Nah akhirnya makanya kita bikin aplikasi Hungry. Sebenarnya aplikasi Hungry itu complaint center sebenarnya. Oh awalnya dari situ kah? Iya, jadi orang bisa komplain biar mudah via WA. Terus kita langsung kasih voucher biar mereka bisa order makanan gratis. Order makan lagi. Kita ganti, betul. Nah itulah yang sebenarnya membuat mungkin service kita diapresiasi oleh konsumen. Karena yang tadinya mereka bingung kalau ada order salah, order nggak sesuai ekspektasi. Sekarang mereka tahu bahwa kalau mereka ada masalah mereka bisa komplain terus dapat ganti.
gitu. Oke, jadi itu merupakan salah satu marketing strategi pertama untuk overcome the complaints, tapi juga at the end menimbulkan loyalty kalau saya lihat ya, karena they keep on repeating the orders gitu. Nah, kalau dilihat sendiri nih boleh dari these two gentlemen gitu, kira-kira dalam 5 tahun ke depan Cloud Kitchen tuh mau bagaimana sih gitu? Pertanyaannya susah buat Bram aja. Oke, Bram The dulu. best for the last soalnya. Kalau menurut saya di Indonesia ini jumlah restoran per populasi itu kira-kira 5%-nya kota-kota besar di negara lain. Jadi pemain restoran manapun mau delivery atau dine-in sebenarnya opportunity-nya sangat besar. Ya. Ya. Terus juga kalau teman-teman lihat di sini kan GDP per kapita kita itu 10 tahun terakhir udah 2 kali lipat naiknya. Ya. Dan 10 tahun ke depan akan 2 kali lipat lagi kira-kira. Nah kalau orang-orang yang tadinya mungkin lower middle class naik ke middle class, biasanya spendingnya itu terutama ke makanan biasanya. Dan jadi menurut saya tren ini akan kita lihat bukan cuma di Jabodetabek, tapi terutama di kota-kota second tier dan third tier. Oke. Dan kita sendiri pun lumayan merasakan dan terkejut. Kita punya brand namanya Moon Chicken, dan harga Moon Chicken itu tidak murah. Jadi harganya itu sama kayak harga fast food chain ya kira-kira. Jadi waktu kita buka di Makassar, di Semarang, kita punya keraguan bahwa bisa nggak ya ini laku di daerah-daerah tersebut. Tapi ternyata animonya sangat besar. Jadi omsetnya itu bahkan bisa lebih gede daripada Jakarta. Oh, oke. Bahkan. Jadi Amazing. kita lumayan terkejut dan ini merupakan fenomena yang membuktikan bahwa pemerataan ekonomi itu ya melebar ke kota-kota tersebut dan efeknya ke pemain makanan seperti kita juga. Dan apakah itu the secondary or tertiary cities itu akan menjadi next focus for you to grow? Yes. Udah Oke. dijawab. Yes. Yes or no answer kan? Yes or no? By yes or no? Jawabannya yes, karena dari performance kita buka toko di Palembang, di Semarang, Malang, dan banyak kota-kota kecil lain, Bintan dan lain, the performance is beyond our expectation. Dan benar pemerataan ekonomi dan I think kita harus ngelihat marketnya bukan Jakarta atau Jabodetabek. Sebagai boga kita harus ngelihat marketnya adalah Indonesia. Karena itulah kenapa kita beruntung banget berada di Indonesia ya dengan adanya digital payment, logistik yang sudah jalan. I think the market is bigger than we think. Oke. Nah, Bram, mungkin boleh di-share kepada semua audiens yang ada di sini. Kalau dari Cloud Kitchen sendiri sih, how many players yang ada di industri ini? I'm sure you have. Wah the data. banyak ya. Banyak ya? Misalnya Seberapa banyak? kategori chicken aja itu 18.000 pemain 18.000 ya, di Indonesia. di Indonesia. And yet yang kita tahu mungkin hanya 10 brand gitu. Termasuk The warung. rest kemana? Belum termasuk warung ya. Itu 18.000 itu yang jualan online di delivery platform. Chicken doang ya. Kalau Chicken total only. merchant itu kalau nggak salah 250.000. Yang artinya ada 250.000 brand yang jualan online dan masing-masing brand itu bisa punya beberapa cabang. Ya. Wow, that big. 200.000 brand lebih. Oh my God. Ini siapa yang sudah tahu Kalau yang- mungkin dengan data ini atau baru sekarang mendengar? Ya kan? Besar sekali ternyata. Kalau Ya. yang jualan kopi bro, Yang lain nggak Jualan tahu. kopi nggak tahu. Oke, nah dari segitu banyaknya brand gitu ya, how you can convince yourself untuk I'll be the top of mind deh, preferred from the customers gitu, preferred choice. Menurut saya ini yang challenging. Jadi di dunia bisnis consumer, saingan selalu banyak. Jadi mau masuk di industri shampoo, industri beauty, industri makanan, fashion, selalu saingannya banyak. Untuk bisa menang, kita harus the best in all aspects. Artinya rasa paling enak, brand menarik, service menarik, semuanya ya, all in. Dan buat kita, buat saya pribadi, itu yang saya obsessed about since the beginning. Jadi kan saya suka banget makan, jadi saya benar-benar, saya orang produknya, saya yang desain produknya, saya mikirin gimana ayam kita tuh kalau orang makan, 2 jam setelahnya pun masih enak, masih juicy, masih crispy. Dan rating kita membuktikan, jadi average rating kita tuh 4,7, 4,8 dari 5. Dan biasanya di delivery platform, yang ngasih rating itu cuma yang sangat frustrasi, kasih Iya. rating 1, Nah, atau yang sangat suka kasih rating 5. Jadi Iya. jarang tuh rating di tengah-tengah tuh. jarang. Jadi very jarang. hard to get 4.7 sebenarnya. Oke, nah berarti kalau dengan average-nya saja sudah
above 4 out of 5, it means most of them are satisfied. Benar nggak? Betul, oke. Nah, kalau dari Ko Awi sendiri, apakah juga this cloud kitchen business from Boga Group nantinya akan menjadi salah satu fokus strategi untuk pengembangan bisnis? Jawabannya iya, karena kita Oh, lemes sadar. banget sih jawabannya ya. Jawabannya iya, karena kita sadar peluangnya banyak dan kebutuhan marketnya besar. Tentunya nggak gampang. Saya kebutuhan pakai baju makanan Indonesia, lihat nggak? Ada sate, ada apa ya? Tadi ada ayam opor gue lihat ya kan, ada kue putu. Dan macam-macam. Menurut saya, yes, yes it's crowded, yes it's banyak competition, tapi yes juga marketnya besar sekali. So if you do it right, with the right product, taste, brand, service level, and price, harusnya that makes a lot of sense to go big in that business. Jadi buat teman-teman di sini, ada nggak sih yang punya bisnis? Ada yang punya bisnis makanan juga di food sini? delivery, saya penasaran, lihat dong. Delivery, oh ada di belakang sana, di pojok sana juga ada, di tengah juga ada. Wah, ini nanti mungkin setelah sesi bisa langsung ngobrol, supaya bisa dapat lebih insights yang lebih banyak lagi. Ya, oke. Nah, kalau untuk pengembangan bisnis, now we talk about expansions. Gitu. Selama ini, ekspansi modal dari mana? Modal dari tabungan. Modal dari tabungan. Enggak. Jadi kita tahu ya tabungannya berapa. Enggak. Karena kalau bisnis delivery only, modalnya tuh enggak sebesar-besar itu. Kalau di manage properly, sebenarnya di bawah berapa ya bro? Di bawah 100 gitu mungkin bisa buka toko lah ya. Dan kalau bisnisnya bagus, returnnya cepat sekali. Oke. Jadi sebenarnya tidak memerlukan modal yang besar. Makanya banyak orang masuk dan saingannya banyak. Oke. Nah, apakah juga ke depannya tetap akan dengan modal tabungan untuk bisa membesarkan atau memang punya, karena melihat potensinya bagus, ambisinya semakin besar, terus mungkin membuka peluang untuk investasi dari luar sana? Itu topik yang saya harus belajar dari Bram yang sudah raising significant amount. Kalau pertanyaan susah dilempar ke sini selalu. Gitu. Ya, oke. Jadi kita sama-sama belajar ya. Sekarang oke. Sekarang dia nih yang kita dakwa dia. Yeah. Oke, Bram. Kalau dari Hungry itu sendiri, apakah memang ke depannya untuk doing business expansions, the VC involvement itu juga memang menjadi main goalnya atau bagaimana? Sebenarnya kalau menurut saya funding itu tidak menjadi main goal ya. Funding itu kan sebenarnya jalan untuk mencapai main goalnya. Ya. Dan kebetulan tabungan saya nggak sebanyak Awi dari awal. Jadi dari awal kita ada pemodal eksternal yaitu venture capital. Dan venture capital itu pemodal yang buat kita cocok karena kita perusahaan baru, tidak punya track record. Jadi kalau mau pinjam ke bank nggak bisa di approve. Kalau mau ke investor lebih besar seperti private equity itu juga nggak akan bisa diterima karena masih ide doang gitu. Dan sekarang setelah idenya berubah menjadi kenyataan, pemodal yang menjadi opsi kita menjadi lebih lebar. Jadi ke depannya kita bisa explore pinjaman bank, kita bisa explore private equity, atau kita bisa go public, tergantung manapun yang mencapai tujuan kita. Jadi belum ada pilihan jujur. Belum ada pilihan. Tergantung mana yang available dan mana yang opsi terbaik buat kita. Tapi so far sudah ada VC atau investor masuk? Udah ada. Sudah berapa round? Berapa round ya? 4 round. Sudah 4 round. If you may disclose total berapa sudah dapat dari VC? Mungkin sekitar hampir 50 juta US. Kira. 50 juta US. Apakah teman-teman di belakang juga ingin yang punya usaha makanan tadi ya, one day bisa dapat 50 juta US to expand your business? Oke, never stop dreaming ya. Oke. Nah, kalau boleh mungkin ini pasti jadi menarik nih. Gimana sih bisa sampai duit segitu gede gitu? Apa yang bikin akhirnya mereka yakin untuk naruh duit di situ? Tampangnya meyakinkan Tampangnya banget. meyakinkan. Selain tampang. Justru karena tampang kayak gini agak susah fundraising ya. Jadi awal-awal ketika fundraising ke venture capital, cuma satu yang buat mereka mau invest, bahwa mereka somehow percaya pada orangnya dan percaya pada idenya. Ya.
waktu awal-awal. Ya. Nah seiring company-nya sudah mulai jalan, maka itu nggak cukup. Jadi investor masih cari tuh ya, Ya. orang ini bisa dipercaya atau enggak, idenya tepat atau enggak. Mhm. Tapi mereka juga melihat apakah kita ini benar-benar omdo Ya. atau yang membuktikan bahwa kita bisa perform. Betul. Dan Dan, bisnisnya sustain atau enggak gitu ya. Tuh. Mhm. Jadi tadi yang sempat Pak Troy bilang juga bahwa kompetisi banyak. Mhm. Mereka ngeliat tuh Ya. brand-brand kita seperti Moon Chicken, Mhm. Sangyu, White Thai Food, M Koplo. Mereka ini performanya gimana di tengah kompetisi yang sangat ketat. Ya. Nah jadi ya ketika mereka melihat tanda-tanda bahwa kita sepertinya memenangkan kompetisi ini, confidence untuk invest juga naik gitu. Oke. Pertama kali dapat investment kapan? Pertama kali itu Januari 2020. Januari 2020. Setelah 1 year. Kan 2019 Setelah ya? 3 bulan. Setelah 3 bulan. 3 bulan langsung dapat investor. Kan awal-awal, Awal-awal. percaya pada orangnya awal. dan idenya. Oke. Itu berapa kalau boleh tahu? Investor awal banget. Jadi kita nih kayak kadang-kadang soalnya sudah ada yang tiba-tiba langsung dapatnya besar gitu enggak? Karena I've been talking with a lot of startups juga gitu. Kira-kira berapa itu waktu itu? Waktu 3 juta US. 3 juta US. Oke, berarti memang benar-benar ini orang yakin ya dengan business hungry, business modelsnya dan juga ROI-nya nanti seperti apa. Wah, boleh berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Hungry. Wah, by the way, Abraham Victor ini juga merupakan Forbes Indonesia 30 Under 30 list tahun 2020, betul kita ya? Waktu itu ya, boleh berikan tepuk tangan juga. Amazing, saya bangga kalau ngelihat honoris Forbes 30 Under 30 ini semakin sukses ya. Mudah-mudahan dengan being on the list, just giving the impact to the business. Oke, nah sebelum kita going to the end of the sessions gitu. Kalau tadi Koawi kan creating new brand khusus untuk cloud kitchen-nya. Ya. Apakah dengan perkembangannya nanti brandnya juga akan ditambah dengan brand-brand yang lain dan jenis makanan yang lain atau akan tetap dengan brand itu aja dulu sampai mungkin berapa setahun 2 tahun ke depan atau gimana? Ada kemungkinan kita akan nambah brand, tapi juga brand yang existing yang performance-nya bagus akan kita tambah terus, kita genjot terus. Genjot lagi ya. Oke. Berapa brand akan ditambah in the pipeline? Belum tahu itu. Belum tahu. Tergantung inspirasi dan wangsit ya. Tunggu tanggal mainnya. Tunggu tanggal main ya. Ngomong-ngomong, penasaran dong kalau kita bikin brand, pengen makan apa sih? Yang delivery enak. Bener. Sekalian nih kita survei. Pengen makan apa nih kira-kira? Kalau tadi kan udah di Jepang ya. Gue bikinin deh, pengen Tuh, apa? dibikinin loh sama Ko Awi. Makanan apa nih? Korean. Korea kok. Korean Korea. apa? Korean banyak tuh. Haha. Koreanya mau yang seperti apa? Bingung juga dia. Nah, Oke. Nah, atau ada mungkin makanan lain? Ini kayak lagi ketemu Genie, tinggal make your wish. Nah, make a wish and Awi will make it come true. Enggak, karena your input means the world to us. Kita ini very consumer driven business. Jadi kalau idenya tuh biasanya datangnya dari customer, bukan dari kita. Ya. Oke. Nah, kalau dari Bram sendiri, apakah akan ada pengembangan brand lagi seiring dengan pertumbuhan bisnis dan juga investasi yang sudah didapatkan? Atau mau fokus membangun brand yang sudah ada untuk diperkuat lagi dan ekspansinya diperbesar lagi? Dua-duanya jawabannya. Jadi bisnis model kita atau strategi kita adalah untuk mengidentifikasi kategori-kategori makanan yang menurut kita menarik dan kita pengen punya brand yang menang di kategori tersebut. Jadi makanya kita punya Sangyu yang sekarang ini merupakan top 5 player di kategori makanan Jepang. Terus Moon Chicken yang merupakan top 3 player di kategori chicken. Terus ada Acha yang merupakan pemain nomor 1 di kategori makanan India. Jadi kita pilih kategorinya, terus kita luncurin konsep yang kita harap akan bisa menang di kategori tersebut. Nah jadi menjawab pertanyaan Pak Troy, kita belum berhenti di sini. Jadi kita akan terus menggarap brand-brand yang udah ada untuk sampai nomor 1. Jadi kita benar-benar pengen number 1 in every kategori. Dan setelah itu kita akan secara bersamaan kita akan luncurin beberapa brand baru dan memasuki kategori-kategori baru juga. Oke, wah ini semangatnya apalagi dengan pandemik yang sudah mau berakhir. Bismillah ya semuanya teman-teman. Pastinya gebrakan-gebrakannya juga harusnya semakin
semakin amazing dan semakin bikin menganga untuk semua customer loyalnya, bener nggak? Kalau dari offline sendiri gimana? Offline sudah kita bersyukur offline di dine in salesnya sudah lebih dari sebelum pandemi. Sudah lebih dari sebelum pandemi bahkan. Wow, Karena boleh berikan tepuk tangan untuk Boga Group. kita ngelihat budayanya kita ya seneng banget ngumpul-ngumpul ya, dimana diizinkan untuk ngumpul dan itu lihat aja mall udah rame, nggak weekday nggak weekend. So sangat bersyukur kelihatannya saya nggak tahu kelihatannya pandemi ini ujungnya lah kelihatannya. Oke, pandemi udah mulai di ujung ya. Bahkan kemarin juga sempat Presiden mengatakan bahwa mudah-mudahan bisa segera diumumkan untuk berakhir gitu ya. Itu impian kita semuanya dan kita bisa hidup kembali, berkumpul lebih sering lagi, makan di luar lebih sering lagi ya kan? Di grupnya Boga gitu. Atau mungkin kalau yang lagi males-males rebahan, order lebih sering lagi dari Hungry. Oke, maybe it's gonna be the last questions. Oke. The next big things dari Boga itu apa? Dan what your last statement nih, encouragement untuk semua yang hadir di sini ataupun pelaku usaha food and beverage terutama itu apa? Wisdomnya dari seorang Awi. Waduh, pertanyaannya biasanya kalau pertanyaan susah gue lempar ke Bram. Aku encourage teman-teman yang mau mulai usaha, mulainya dulu. Cobain deh. Karena dari sana proses dari sebuah ide, perjalanannya itu yang cukup kaya. Jatuh bangunnya dan itulah yang bikin sebuah brand bisa bertahan tahun-tahunan. Jadi kalau ada yang penasaran, ayo belajar, ayo coba. Jangan lupa kita ini sangat kita di tanah yang sangat subur. Indonesia ini marketnya besar sekali. Jadi kalau mau cuma jual sate atau lontong atau kue-kuean atau pisang goreng, tahu goreng dan lain-lain, marketnya besar sekali. Jangan ketinggalan. Ibaratnya tukang gorengan aja setiap pojokan ada, tetap bertahan gitu ya. Oke, boleh berikan tepuk tangan. Kalau dari seorang Abraham Victor sendiri. Ini harus tips nggak? Atau Kenapa? boleh minta tolong aja? Mau tips, mau wisdom, apapun encouragement, lo kan inspirasi banget nih buat anak-anak muda sekarang. Coba. Oke. Kalau tips mungkin dari Awi udah representatif ya. Saya justru pengennya minta tolong nih. Jadi kita kan perusahaan baru yang butuh banyak feedback, banyak komplain dari teman-teman. Kalau teman-teman ada coba produk kita, terus nggak puas, please langsung email ke saya langsung, bisa ke abraham@isangri.com. Saya pasti baca dan reply, biar kita bisa dapat banyak masukan. Ya. Oke, Thank jadi you. nggak usah ragu-ragu, nggak usah di-share kemana-mana, kalau komplain langsung aja ke Abraham. Bener? Bener ya, pasti langsung nanti direspon and wah itu dia tadi. Awal-awal aja udah langsung dikasih voucher, bener nggak? Siapa tahu nanti langsung dikasih delivery gratis juga. Wah, untuk mencoba menu-menu baru siapa tahu bisa juga, bener nggak? And get the feedback and create a more loyal customer engagement between Hungry and its customers. Oke, teman-teman, nggak terasa kita sudah ada di penghujung sesi kita. Kalau ngobrol tuh kayaknya nggak akan pernah habis, ya kan? Mungkin nanti these two gentlemen will still be around, I'm sure. Buat teman-teman yang tadi pengen belajar, pengen ngobrol lagi, nggak apa-apa ya kan? Silakan. Langsung Saya akan nanya-nanya ada di pojok sana nanti boleh ya. Sambil duduk, sambil mendengarkan sesi-sesi selanjutnya juga gitu. Oke, atau kita mau buka pertanyaan, 1, 2? Boleh? Boleh. Boleh, oke. Ada yang mau bertanya mungkin? Teman-teman ada yang mau bertanya? Silahkan please raise your hands. Oke, yang di ujung sini sama yang itu 2, 1. Mas, ya yang di sini dulu. Barusan yang di ini, di baris ini. Yes, oke, yuk. Yang barusan tunjuk tangan boleh. Ya. Berdiri, boleh berdiri. Sebutkan nama dan dari mana institusinya, kalau boleh tahu. Ntar dulu, ada mic. Halo semuanya, nama saya Kevin. Sebenarnya saya baru lulus sekolah sekarang, jadi ikut-ikut aja di sini. Ya. Jadi sebenarnya buat
makanan online tuh hampir setiap hari saya beli. Cuman yang paling Mohon masalah, maaf, sorry, suaranya kurang agak kedengeran. boleh Iya. maskernya di... Iya. Nah, nggak apa-apa ya. Ntar takutnya jawabnya salah lagi. Kalau pertanyaannya salah, ntar takutnya jawabnya salah. ya, nama saya Kevin, saya sebenarnya sekarang masih baru lulus sekolah. Ya. Jadi sebenarnya saya itu hampir setiap hari beli makanan online karena kerjanya di depan komputer doang. Terus pertanyaannya itu kenapa sekarang belum ada Iya, tahu. makanan online yang kayak di bawah 30 ribuan gitu. Karena ya hampir setiap hari kayak buat saya itu beli makanan tiap hari. Dan kalau cari makanan online itu selalu harganya mahal di pengantarannya. Biasanya di atas 5.000, di atas 10.000. Ya, terima kasih. Oke, jadi makanannya biasanya mahal Iya. di platform. Iya. Oke, and then, sorry, pertanyaannya adalah... Pertanyaannya mungkin nggak bikin produk makanan online yang bisa dibeli tiap hari yang di bawah 30 ribu. Karena biasanya budget orang-orang menurut saya sekitar 30 ribuan. Bisa dibikin produk yang lebih affordable gitu ya? Iya. Yang bisa diorder tiap hari. Karena biasanya menurut Kevin makanan di platform, orderan di platform itu lebih mahal gitu. Contohnya kayak buat produknya kakak itu yang Sangyo. Mungkin beli kayak 1 minggu sekali, 2 minggu sekali. Karena harganya walaupun affordable tapi itu bukan makanan yang bisa dimakan tiap hari gitu. Jadi mungkin harapannya sebenarnya bukan pertanyaan ini kalau saya boleh bilang ya, is a wish gitu dari seorang customer supaya harga makanan di platform ini bisa lebih affordable. Jadi ordernya repeatnya bisa lebih sering, nggak cuma seminggu sekali kok. Thank you, very good input. Nah itu juga yang kita banyak PR kita kerjakan di Boga. Cobain deh kita satu merek namanya Sushiye. Oh oke. Sushiye harganya sangat bersahabat, rasanya mantap. Cobain dulu. Ya, thank you. Oke, Makasih boleh. banyak ya. Makasih banyak. Terima kasih banyak. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, kita akhiri sesi ini, tapi kalau boleh saya minta, biar semuanya nggak ngantuk, boleh kita sama-sama berdiri, kita selfie bareng, boleh? Karena sesi berikutnya ini akan jauh lebih menarik, jadi nggak boleh ngantuk ya. Oke, boleh kita minta semua berdiri, and let's do the selfie please. Ya, kalau gini kan jadi nggak ngantuk nih. Oke, 1, 2, yes, one more. Alright, terima kasih. Berikan tepuk tangan for these two gentlemen, Abraham Victor dari Hungary dan juga Awi dari Boga Group. Thank you. Senang sekali, saya Troy Frida Tama menjadi moderator untuk sesi Cloud Kitchen ini. And saya kembalikan untuk Anda semua bisa menyaksikan dan mengikuti sesi berikutnya. Thank you. Beli. Gratis ongkir. Beli. Gratis ongkir. Download Beli sekarang. Beli tepat waktu. Beli tepat waktu. Download Beli sekarang. Beli pasti ori. Beli pasti ori. Download Beli sekarang. Pasti puas, pasti beli.